Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, hari ini kita membahas tentang masa keemasan dalam peradaban Islam. Itu ada dua tema, yang satu Baghdad, yang satu Andalusia. Kita akan membahas tentang dinasti Baghdad. Nah, Baghdad ini mulai berdiri tahun 750-an Masehi. Kalau kita urutkan itu periode Rasulullah itu selesai 634. Itu Rasulullah. Masa Khulafaur Rasyidin dari 634 sampai 661. Dari itu kemudian masuk 661 sampai 750. Ada era pola kepemimpinan tidak lagi seperti Khulafaur Rasyidin gitu, tetapi didasarkan oleh keturunan. Nah, itu berbeda ya. Itu yang memulai itu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mengangkat lagi kesukuan ya, suku keturunan dari dinasti, dari keturunan dari Umayyah, Bani Umayyah. Nah, ini nanti bukannya tanpa problem, ada problem juga. Di masa itu sebenarnya di tengah-tengah nanti ada kekuasaan yang lain namanya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu Ibnu Zubair itu putranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu menikah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Ibnu Zubair itu putranya Zubair bin Awam, tetapi juga cucunya Abu Bakar. Bahkan di wilayah Islam pada waktu itu ada dua kekhilafahan. Khilafah yang dipimpin oleh Ibnu Zubair, yang dipimpin dinasti Umayyah. Sempat sampai berapa tahun, lebih dari 15 tahun kalau nggak salah. Tapi pada akhirnya nanti ada seorang panglima perang dari dinasti Umayyah yang membalikan keadaan, namanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi, sehingga nanti Ibnu Zubair bisa ditaklukkan. Nah, di sini jarang sekali diinikan. Nah, sejak dinasti Umayyah itu didirikan, itu yang berdasarkan dari kedinastian itu, muncul juga kemudian semangat spirit yang lain. Muncul pertanyaan dari keluarga, misalnya keturunan Ibnu Abbas. Dia bertanya, loh, kalau memang merujuknya ke Rasulullah, tentu semestinya penerus khilafah keislaman ya harus dari yang dekat dengan Rasulullah secara bani, bukannya yang lain. Itu Muawiyah kan lain gitu. Kenapa enggak keturunan sahabat Ali atau ditarikkan lagi ke pamannya Rasulullah, Abbas? Maka isinya kemudian digodok Abbas dan pengikut Ali bersatu. Kita tidak mau menampilkan prosesnya, lama sekali itu. Singkat kata, singkat cerita, nah, singkat kata, singkat cerita paling gampang ya. Akhirnya berhasillah tahun 750 dinasti Umayyah digulingkan gitu. Nah, sepanjang 90 tahun dinasti Umayyah telah menyumbangkan yang luar biasa dalam peradaban Islam adalah perluasan wilayah Islam yang tidak hanya pada orang-orang Arab, tetapi sudah sampai ke daerah Afrika, tidak hanya sampai di Afrika, bahkan sampai ke Spanyol, sudah masuk dataran Eropa. Di wilayah timur sudah sampai ke India, gitu ya. Itu pada masa dinasti Umayyah. Jadi Umayyah itu fokus pada persebaran luar wilayah, atau lebih tepatnya fokus pada dakwah, sehingga tidak boleh ada satu jengkal di muka bumi ini tidak mendapatkan risalah wahyu. Nah, itu filosofinya itu. Yang kedua adalah sumbangan terbesar dari dinasti Umayyah adalah masalah apa? Masalah sosialisasi bahasa Arab. Jadi wilayah-wilayah yang baru diberlakukan, diwajibkan alat komunikasinya pakai bahasa Arab, administrasinya pakai bahasa Arab, mau tidak mau tidak hanya sekadar milik orang Arab, tetapi adalah bahasa pemersatu umat Islam, karena di sana Al-Quran menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Hadis juga menggunakan bahasa Arab. Nah, pada masa dinasti Umayyah itu gencar-gencarnya itu kemudian konsep pendidikan muncul yang namanya badiah. Jadi orang itu dibawa ke suku yang Badawi yang paling primitif sehingga dia mendapatkan bahasa Arab yang murni gitu ya. Nah, kita melihat keberhasilan dari sosialisasi ini, banyak ulama-ulama besar yang piawai dalam bahasa Arab justru bukan orang Arab. Itu menunjukkan bahwa memang bahasa Arab itu mujizat yang memang diperuntukkan kepada seluruh umat Islam, tidak hanya pada orang-orang yang berada di wilayah Arab. Kita temu misalnya Imam Jamasari. Ya, Jamasari itu
berasal dari mana itu, daerah dekat-dekat Khorasan gitu-gitulah, antara Irak-Iran gitu ya, di kampung yang namanya Zamakhsyar gitu. Dia mengarang tafsir Kasyaf, tafsir dalam perspektif balaghah. Ada apa namanya, seorang Ibnu apa namanya, ada eh, ahli nahwu dari daerah Maroko, Sason Haji, ya, itu mengarang Jurumiyah. Ada lagi dari Andalusia, di Andalusia itu kan Spanyol, ada Alfiah Ibnu Malik. Jadi orang-orang di luar Islam, bukan orang-orang di luar wilayah Arab, justru adalah orang-orang yang terkenal sangat piawai tentang bahasa. Itu salah satu keberhasilan dari dinasti Umayyah. Kembali ke dinasti Abbasiyah. Jadi kalau dinasti Umayyah fokus pada perluasan wilayah dan sosialisasi bahasa Arab, maka dinasti Abbasiyah ini baru kemudian menyadari ketika wilayah Islam sedemikian luas, ternyata ada hasanah pengetahuan yang melimpah di luar sana, yang harus diakomodir menjadi kekuatan bagi umat Islam. Sementara mereka sadar betul bahwa Islam sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan, bahwa hikmah dimanapun kau temukan hakikatnya adalah hasanah umat Islam yang hilang dan wajib kamu ambil. Jadi kita tidak bisa. Jadi peradaban ini selalu bersinggungan dengan yang lain. Jadi itu yang dilakukan dinasti. Yang nantinya akan menjadi ciri khas yang akan membawa Abbasiyah pada puncak peradabannya. Peradaban yang sangat gemar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu awal lahirnya kreativitas itu, dari ilmu lahir kreativitas itulah yang membedakan dari satu peradaban ke peradaban yang lain. Teman-teman yang berbahagia, kita langsung saja lihat periodisasi ya. Daulah Abbasiyah ini termasuk lama sekali, tahun 750 sampai 1256. Ada yang bilang 1258. Hijriahnya benar 656. Dihitung saja 700, 800, 900, 1100, 500 tahun ya. Berarti berjalan satu siklus, satu masa, satu zaman itu 500 tahun. Wongso ya 500 tahun. Nah, selama itu peradaban Islam Daulah dinasti Abbasiyah itu mengalami banyak model-model kekuasaan. Ada periode pertama itu tahun 1750 sampai 857, itu dominasinya orang Persia. Jadi raja itu biasanya kan punya permaisuri, punya istri-istri, istrinya itu bangsanya macam-macam. Ada yang dari Turki, ada yang dari Arab, ada yang dari Persia. Nanti sesama istri itu ya sering itu intrik, dia punya klan sendiri gitu. Sehingga kemudian mana yang dominasi mempengaruhi raja itulah yang dominan. Sehingga raja nanti cintanya kepada siapa. Tahun awal 750 sampai 847 itu dominasinya Persia. Lalu tahun 847 955 mulai di bawah pengaruh Turki, istri-istri yang Turki. Pada tahun 945 sama 1,58 ini kasusnya lain. Ada satu klan yang sangat kuat itu ya, menyokong kekuasaan, dia yang mengatur sementara rajanya dijadikan simbol. Jadi khalifahnya tetap, tetapi kemudian sesungguhnya yang ngatur itu dinasti Buwaihi, orang dinasti Buwaihi. Jadi dia hanya sekadar stempel saja raja itu. Nanti ada periode di mana berganti dinasti Buwaihi, lalu ada dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk menggantikan dinasti Buwaihi. Lalu ada satu masa di mana khalifah tidak berada di kekuasaan manapun, tidak ditekan oleh siapapun, tetapi kemudian dia hanya memimpin di wilayah yang sangat sempit, di wilayah saja. Baru kemudian runtuhlah Baghdad. Jadi kita akan lihat kemajuan dari Baghdad. Khalifahnya ini panjang sekali. Ada masa dinasti Abbasiyah sampai Al-Mutawakkil, ada mulai pengaruh dinasti Buwaihi, ada kemudian dinasti Saljuk, gitu ada yang
Nah, raja-rajanya kalau kita tahu, raja yang pertama tadi Abu Abbas As-Saffah gitu ya. Dia adalah raja yang pendobrak lah ya, yang pendiri. Sehingga tidak ada waktu. Jadi kekuasaannya dia habiskan untuk menertibkan apa namanya? Menstabilkan kekuasaan setelah chaos kan, setelah perebutan kekuasaan kan pasti chaos, huru-hara macam-macam itu. Sehingga tidak kita ketemukan prestasi apa-apa di sana kecuali bahwa dia ikut menstabilkan itu. Baru kemudian Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur inilah dia kemudian menjadikan kekuasaan itu kukuh, lalu kemudian mulai menata ya, menata sistem manajemen negara gitu ya. Setelah membangun satu kota, memutuskan untuk memindah ibu kota dari Damaskus sebelumnya, kemudian dipindah, pertama didirikan di Kufah, lalu dipindah ke Baghdad. Dicari satu lokasi yang paling representatif bagi tumbuhnya sebuah peradaban. Ditemulah Baghdad. Nanti kita cerita tentang kota Baghdad nanti. Ini Harun ar-Rasyid kira-kira itu. Harun ar-Rasyid juga adalah khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan, konon dia bersahabat dengan Imam Malik ya. Termasuk ada yang menyebutkan bahwa Harun ar-Rasyid lah yang mendorong Imam Malik untuk berkarya mengeluarkan kitab namanya Al-Muwatta. Nah, ketika Al-Muwatta berhasil dikarang, itu kemudian Abu Ja'far Al-Mansur bahkan menawarkan kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab Al-Muwatta itu sebagai sumber negara gitu ya, sumber hukum gitu. Tapi Imam Malik itu subhanallah beliau mengatakan sebelum saya mengarang kitab Al-Muwatta ini, para sahabat sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan mereka punya pandangan-pandangan yang bisa jadi berbeda dengan pandangan saya. Nah, saya tidak ingin bahwa pandangan saya kemudian memaksakan untuk meniadakan pandangan-pandangan para sahabat itu. Sehingga beliau menolak itu. Pemutlakan sebuah kebenaran pada satu lini itu ditolak oleh Imam Malik. Berikutnya adalah Khalifah Al-Mahdi. Di Khalifah Al-Mahdi lah ekonomi mulai ditata ya. Nanti kita akan melihat itu nanti di aspek ekonomi kemajuan nanti ada di belakang itu penjelasannya. Bagaimana Baghdad itu menjadi pusat dari perdagangan dunia seperti Singapura gitu ya. Singapura itu kotanya kecil tapi menjadi pusat perdagangan. Semua barang-barang dari Asia menuju Eropa pintunya lewat Singapura gitu. Yang namanya calo itu lebih apa namanya tengkulak itu lebih kaya daripada petaninya kan. Nah, gitu. Di zaman itu juga sudah mulai didirikan pabrik-pabrik termasuk pabrik kertas sehingga merubah wajah peradaban dengan ditemukannya kertas dari Cina gitu ya, merubah wajah peradaban. Terus pabrik-pabrik permadani macam-macam itu sudah dibangun. Nanti akan ada berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang ekonomi. Lalu Harun ar-Rasyid, sebenarnya Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Mahdi ada dua ya, coba kita lihat. Al-Mahdi, Al-Hadi, Abu Ja'far, Al-Mansur, baru Al-Mahdi. Dari Al-Mahdi punya anak dua itu, kakak adik itu, Al-Hadi sama Harun ar-Rasyid. Al-Hadi sama Harun ar-Rasyid. Nah, ini Al-Mahdi bapaknya ya, berarti Al-Hadi baru Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid itu tonggak awal mulai orang melihat hebatnya peradaban ya, diiringi dengan kemakmuran ya, kemakmuran pada waktu itu, kemakmuran ekonominya. Nanti sumbang kasnya sampai berapa nanti ada penjelasannya di bagian kemakmuran ekonomi. Saking makmurnya zaman itu ya. Lalu mulai dana-dana itu dialokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan, misalnya lembaga untuk pendidikan, untuk mendirikan pabrik-pabrik gitu ya, untuk kaderisasi dokter, bahkan untuk wakaf untuk para musyafir, pelancong, itu dibikin bangunan-bangunan. Para sufi itu didirikan. Bangunan-bangunan zaman itu telah ada sekitar 800 orang dokter, itu barang yang mewah. Bahwa sudah ada dokter di Baghdad itu sampai 800. Penggantinya Al-Ma'mun ya. Ar-Rasyid mencintai ilmu pengetahuan. Tapi yang betul-betul serius itu ya sampai pada gerakan nyata itu adalah Al-Ma'mun. Ketika Al-Ma'mun memutuskan untuk serius membangun Baitul Hikmah. Jadi ada perdebatan, ada yang bilang Baitul Hikmah Harun ar-Rasyid, ada yang bilang Al-Ma'mun. Baitul Hikmah pusat dari
keintelektualan ya, standar intelektual gitu. Ya udah Aja nanti pada sore kampus ya lo, malah rapatnya di kampus. Ora ono jajane gampang, jajan sesama akrab ya jadi gitu sehono. ya. Nah, di Al-Ma'mun itu gerakan penerjemahan. Jadi bagi Al-Ma'mun gitu ya, kalau kau peradaban pengen maju, hal yang kemajuan di luar manapun dikumpulkan. Maka salah satu misi dari Al-Ma'mun itu misalnya gitu ya, dia kumpulkan seluruh manuskrip yang ada di dunia manapun. Terus dia cari orang-orang hebat dari universitas-universitas besar sebelumnya atau sekolah-sekolah sebelumnya gitu ya. Misalnya sekolah Alexandria gitu ya, yang kelanjutan dari peradaban Yunani itu. Orang-orang yang ahli, misalnya ada Jursi, orang Yahudi yang dia ahli kedokteran, dipekerjakan menjadi dokter istana sekaligus buka praktek sekaligus diminta untuk menerjemah referensi-referensi bahasa Ibrani, bahasa Suryani dan lain-lain sebagainya. Jadi ada satu periode di mana peradaban Islam itu memang menyerap apapun dari luar itu. Satu masa itu kerjaannya itu menjadikan orang-orang luar sebagai guru, penerjemahan dan lain-lain sebagainya. Baru setelah itu ya, baru setelah itu muncullah murid-murid generasi pertama itu yang kreatif, yang kemudian tidak semata-mata membebek dari peradaban sebelumnya gitu ya, mulai berpikir kreatif. Misalnya Plato punya konsep tentang negara, dibaca oleh Al-Farabi. Nanti Al-Farabi memunculkan gagasan baru tentang negara. Mungkin kemarin sudah sempat saya inikan. Lalu khalifah yang top juga adalah Khalifah Al-Mu'tasim, khalifah yang sangat berwibawa dan disegani oleh musuh-musuhnya. Ada satu kisah, misalnya tahun 836 itu terjadi musuh ya, Kaisar Theophilus dari perbatasan itu menyerang perbatasan. Di sana itu kemudian dihancurkanlah satu kota utara Irak namanya kota Zapetra. Di kota itu semua orang laki-laki ditawan, wanita itu. Bahkan ada seorang perempuan yang dicukil matanya di eret-eret itu. Nah, saat itu dia teriak-teriak perempuan itu, ya Mu'tasama, ya Mu'tasama, ya Mu'tasama gitu. Jadi di zaman dahulu gini, yang terjadi umat Islam itu pesona akhlaknya, pemerintahannya bagus, sehingga di perbatasan orang-orang seberang itu pengen menjadi bagian dari Islam. Karena apa? Pemerintahan mereka sendiri brengsek gitu. Mereka lebih nyaman masuk ke wilayah Islam di mana pemimpinnya pada adil. Nah, saat itu ada seseorang yang lihat ada ibu-ibu teriak yang Mu'tasama, dia datang ke kerajaan lapor pada raja bahwa di perbatasan ada orang disiksa oleh musuh dan kemudian dia minta tolong. Seketika itu dia mengatakan, dia lagi minum itu, dia tidak kemudian diselesaikan minumnya, dia mengatakan, hari ini juga, detik ini juga, aku kerahkan seluruh pasukan untuk menolong perempuan itu, yang pasukan itu kepalanya sampai di perbatasan, ekornya masih di sini. Saking banyaknya itu ya. Itu pasukan yang dikerahkan oleh Mu'tasim. Ya. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang kemudian memporak-porandakan pasukan musuh tadi. Ada 90.000 orang. Itu dalam keterangan Yusuf Syu'ub yang saya kutip itu ada 90.000 orang yang tewas. Banyak banget kalau itu. Jadi di situ menunjukkan dikdayanya zaman itu ya, dikdayanya raja-raja Baghdad. Nah, kemajuan yang paling mencolok tentu seperti tadi sebut adalah perhatian terhadap ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu sangat maju sekali, para rajanya apresiasi terhadap ilmu, bahkan memberikan fasilitas kepada para intelektual. Kita temukan ada hubungan yang mesra antara raja dan para intelektual. Tadi Abu Ja'far Al-Mansur sangat mesra dengan Imam Malik. Itu pun cerita itu berlanjut pada zaman Harun ar-Rasyid, sampai murid putranya Harun ar-Rasyid disuruh berguru kepada Imam Malik, dan itu ceritanya masyhur sekali. Waktu itu Harun ar-Rasyid menawari Imam Malik untuk datang ke Baghdad untuk mengajar putranya, tapi Imam Malik menolak. Tidak ada sumur datangi timbo, sing ono timbo datangi sumur. Kalau anak mau belajar ya datang saja ke
tempatku, bukan aku ke sana. Begitu dikirim putranya, Imam Malik masih mengatakan, anakmu boleh bergara, tapi tidak boleh menjadikan punggung muridku sebagai papan tulis. Maksudnya kadang-kadang anak raja itu suka-suka. Semua temannya itu kan bawahannya. Itu tidak boleh, karena di hadapan pada proses pembelajaran, semua murid itu sama, tidak ada kelas-kelasan. Nah, seperti tadi, Ja'far al-Mansur dekat dengan Malik, Harun ar-Rasyid dekat dengan Imam Malik. Nanti kita temukan bagaimana para di zaman Salahuddin al-Ayyubi misalnya, itu ada siapa itu, Ibnu Qudamah sangat setia mendampingi Salahuddin al-Ayyubi, kalau perang malam baca kitab, paginya perang gitu. Atau misalnya kisah antara Raja Ghaznawi dengan Al-Biruni ketika Ghaznawi mau menaklukkan menyebarkan Islam di India gitu ya, dia bawa Al-Biruni sampai Al-Biruni itu ditugaskan untuk mengarang sejarah India gitu. Itu masyhur sekali. Perhatian terhadap orang alim itu tinggi. Al-Ma'mun misalnya, dia perintahkan orang-orang itu untuk ke pasar-pasar mencari naskah-naskah kuno, naskah-naskah klasik peninggalan peradaban sebelumnya. Begitu juga kalau dia sedang penaklukan, syarat satu negara takluk itu negara itu harus menyerahkan manuskripnya. Itu dilakukan oleh Baghdad saking cintanya terhadap manuskrip. Jadi ribuan dikumpulkan di Baitul Hikmah. Sampai kemudian muncul ulama-ulama besar ya. Di zaman itu kan gelora intelektualnya luar biasa ya. Misalnya kita lihat dari tradisi fikih, muncul 4 imam madhab itu hampir di periode di Abbasiyah. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah itu mengalami separuh hidup di dinasti Umayyah, separuh hidup di dinasti Abbasiyah. Ada kemudian Imam Malik tadi, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ibnu Hanbal. Tradisi hadis juga beredar di masa itu, termasuk Imam Bukhari itu berada di masa dinasti Abbasiyah. Tradisi filsafat itu juga berkembang pada masa itu. Lahir tokoh-tokoh yang fenomenal ya, seperti Al-Farabi, Al-Kindi gitu ya, sampai kemudian puncaknya nanti Imam Al-Ghazali gitu ya, dengan karya-karya yang fundamental, ada Ibnu Sina dan sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, kita lihat siapa tokoh-tokohnya ya. Tadi dalam filsafat adalah Al-Kindi, Al-Farabi. Al-Farabi ini mengarang kitab yang sangat terkenal tentang Ara Ahlul Madinah. Al-Farabi juga terkenal sebagai ahli musyik, ya, kita mengarang kitab Musyikul Akbar, ada Al-Khawarizmi, ada lagi Abul Wafa, pakar astronomi, Abu Bakar Ar-Razi. Jadi ada Zakaria Ar-Razi, itu kedokteran, ada Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Banyak lagi. Di bidang sastra ada Abu Nuwas, ada An-Nasyai, ada Al-Farad Al-Asfahani. Bidang agama tadi sudah saya sebut. Ada juga ternyata tafsir At-Tabari. Itu di masa itu ya. Nah, pola pendidikannya unik ya. Kalau Anda baca biografinya Ibnu Sina gitu, model pendidikannya adalah satu orang murid itu fokus dengan satu guru sampai menguasai baru pindah. Beda dengan kita ya. Kalau kita ini kan hari ini belajar sejarah, besok belajar apa, besoknya lagi belajar apa, sudah lupa baru kembali lagi ngomong sejarah lagi gitu. Jadi melupa mengingat, melupa mengingat. Gitu. Kalau zaman dulu enggak, Ibnu Sina itu suruh belajar Quran sampai hafal Quran. Baru hadis sudah, ahli fikih sudah. Setelah fikih menguasai baru kita ngomong kimia, baru ngomong kedokteran, baru ngomong filsafat dan lain sebagainya. Itu Ibnu Sina. Kita melihat seberapa produktif, efektif orang-orang pada waktu itu. Misalnya kayak kasus Ibnu Sina. Saya tertarik dengan Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Sina itu jadi menteri gitu ya. Ada satu masa, ada satu waktu dalam satu hari diperuntukkan untuk dinas menteri, mungkin pagi. Ada yang digunakan untuk buka praktek. Ada yang digunakan waktu untuk mengarang dan ada yang digunakan untuk apa ya? Jadi mengatur pemerintahan, praktek, ngajar, mengarang. Itu waktunya beda-beda gitu. Mungkin pagi misalnya sebagai Perdana Menteri. Nanti siang itu dia ngajar.
terus sore buka praktek, malamnya gitu ya mengarang buku. Ini kira-kira seperti itu. Jadi sangat produktif intelektual pada masa itu. Nah, kembali ke tadi ya. Peradaban Islam selain kemajuan ilmu pengetahuan tentu adalah kemajuan sosial budaya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang mencerminkan kemajuan peradaban. Termasuk kota tadi yang digagas oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Mansur itu mendesain kota sedemikian rupa ya. Kota ini coba mempertimbangkan banyak unsur ya. Pertama unsur keamanan, ya, keamanan. Maka di sana itu kita lihat model bulat itu pertama ada ini sungai ini. Sungai ini menjadi benteng alam. Orang tidak bisa masuk kecuali melewati sungai, kan susah itu musuh. Ada di gerbang-gerbang ini. Kalau gerbangnya ditutup kan nggak bisa, atau pintunya dibakar kalau musuh menyerang, itu kan akhirnya nanti kalau dia sudah jebol ini baru masuk satu kota dulu memutar itu. Kota itu mungkin kalangan-kalangan yang lebih rendah itu ya, kalangan-kalangan biasa itu ya, warga biasa itu. Nah, kalau mau masuk ke jantung lagi, dia harus nembus perbentengan lagi, ada benteng lagi. Benteng lagi di situ isinya mungkin pejabat-pejabat yang menengah. Nanti ada benteng lagi, pejabat atas. Pejabat atas menuju elit, ada bentengnya lagi, itu ulama dan para raja biasanya. Jadi untuk sampai pada kerajaan itu sendiri, itu ditamengi oleh rakyatnya dulu. Sedemikian rupa. Yang itu pertama. Yang kedua, dari unsur kesejahteraan. Zaman dulu karena dunia agraris, yang paling penting itu kan air. Ya. Air ini air besar, ini sungainya bukan sungai kecil kayak Bengawan Solo, sungai besar ini. Ini ya dilukis aja sepiringan. Masa kota sepiringan kan mungkin. Air ya, air itu ada air pertemuan sungai Tigris sama Eufrat kalau nggak salah. Nah di zaman dahulu di dalam kalau awal-awal saya cerita tentang masyarakat yang nomaden yang pindah-pindah itu biasanya kebutuhan air yang paling utama. Di mana ada air di situ ada peradaban karena kalau ada air banyak bisa tumbuh-tumbuh. Kalau tanpa ada air nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada peradaban, nggak ada kehidupan. Nah, kita ada air kan banyak untuk minuman, untuk mandi, untuk nyirami tanaman dan lain sebagainya. Nah ini sungai tidak pernah kering dan ini bisa kapal itu berlayar dari laut menuju ke sini itu bisa. Ini yang nanti imbasnya adalah menjadi pusat perdagangan. Nah itu yang tadi dijelaskan. Desainnya sampai sedetail itu. Di ranah kesehatan juga konon ditugaskan juga orang ahli untuk memastikan tanah itu cocok untuk hidup manusia. Nah, untuk proyek itu arsiteknya adalah orang Yahudi, namanya Masalah. Masalah, Masya Allah atau masalah. Masya Allah gitu ya. Dan Naubah ada 100.000. Nah ini mungkin yang tadi disebut dengan asimilasi, maksudnya ada kontribusi juga di luar Islam terhadap. Oke. Lalu Abbasiyah itu untuk keamanan membantu Dewan Jundi, Dewan Tentara sudah ada. Bagaimana kemajuan ekonomi? Nah, Abbasiyah umat Islam mengalami puncak kemakmuran ekonomi tadi di masa Harun ar-Rasyid. Bahkan kas itu negara mencapai 42 juta dinar. 42 juta dinar di luar pajak. Uang diterima 500.000 dirham perak dan 10.000 dinar setiap tahunnya. Baghdad menjadi titik pusat perdagangan, Sungai Tigris menjadi pusat bongkar muatan kapal laut, di sepanjang pelabuhan ditambahkan kapal-kapal dari penjuru dunia. Barang dagangan digelar seperti porselen, sutra, parfum, rempah-rempah. Jadi yang hubungan antara Cina dan Baghdad itu di situ, dari Cina ke Baghdad nanti ke Eropa itu semuanya muaranya di situ. Begitu juga negara telah membuat pabrik-pabrik, sudah ada zaman dulu itu ya, di zaman itu sudah ada pabrik-pabrik pemerintah itu. Khalifah Al-Mansur membangun pasar, pusat industri. Khalifah Mu'tasim membangun sejumlah pabrik kertas di beberapa kota ini, pabrik-pabriknya itu banyak. Nah itu jadi baru kemudian nanti Baghdad itu mulai runtuh ketika tadi ada kekuasaan di dalam kekuasaan, ada Buwaihi, ada Tajuk, sampai kemudian kecil, kemudian sistem militernya digerogoti, lalu
Baghdad kemudian diserang oleh Mongol, Mongol. Tahun 1258 ditaklukkan di Mongol. Nah, itu yang kemudian menjadi era keruntuhan, hal-hal yang sangat tragis pada waktu itu, bagaimana buku-buku dibakar macam-macam. Baik, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah janji sama kelas yang satunya. Ini tema berat dalam satu waktu, gitu ya. Materinya terlalu banyak karena sebenarnya biasanya satu-satu itu satu dinasti satu pertemuan. Jadi caranya adalah pada pertemuan tadi sebelum Anda itu saya rekam, itu saya menyampaikan tentang dinasti Umayyah. Dari ini saya fokus ke Abbasiyah. Nanti saya switch keterangan saya sini saya sampaikan ke yang satunya dibawa ke sini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Fuminkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.